Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, menjadi seorang musafir jalanan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah sendiri di Bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini, kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di Bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur-leluhur kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, orang-orang tua kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam proses menyebarkan agama Islam, syiar agama Islam di negeri yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi khusus menjelajah Kepulauan Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan saat ini, malam ini, saya bersama Ikatan Keluarga Besar Sarkup Nusantara Palembang meluncur menuju ke makam keramat yang berada di daerah Jebus, yang lebih dikenal di sebutan makam keramat Baki. Di makam keramat Syekh Khotamar Rosyid. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, perjalanan sangat panjang, sangat melelahkan sekali, bersama sahabat-sahabatku Ikatan Keluarga Besar Sarkup Palembang dan sahabatku dari klub motor, yaitu APCI atau ALPC Klub Indonesia, yang menemani saya dalam berziarah ke Pulau Bangka ini. Kita memasuki area komplek makam keramat Syekh Khotamar Rosyid yang berada di daerah Jebus, Baki, Pulau Bangka. Aura yang terpancar begitu kita masuk ke area komplek makam keramat Syekh Khotamar Rosyid atau keramat Bukit ini luar biasa terasa. Yang pasti auranya sangat kuning keemasan, menandakan benar-benar menjadi suatu tempat untuk kemuliaan. Wallahu alam bishawab. Itu memasuki gerbang yang terkunci rapat tadi, yang alhamdulillah bisa dibuka karena waktu sudah sangat malam sekali, hampir tengah malam kita nyampe di sini. Pelan tapi pasti memasuki area atau makam keramat Syekh Khotamar Rosyid yang berada di tengah-tengah komplek makam keramat ini. Pemirsa semuanya di mana berada, inilah makam keramat Syekh Khotamar Rosyid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam ulama para aulia Allah, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Malam ini kita berada di makam keramat Baki, di makam aulia Allah Syekh Utama Rosid dan Umi Latifah di daerah Baki, Jebus, Kulon Bangka. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ke makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah di seluruh Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Mantap. Sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau pelasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di Nusantara ini. Saat ini kita berada makam keramat Baki, makam Syekh Utama Rosid dan Nyai Latifah, istri beliau. Makam ini terletak tidak jauh dari laut atau pantai dan terletak di daerah Baki, masuk Kecamatan Jebus, Kulon Bangka, Provinsi Bangka, Belitung. Saya memasuki area kompleks makam keramat ini sangat terasa jelas kekuatan aura yang terpancar dalam kompleks makam keramat. Tampak di layar adalah uang pecahan 100.000 rupiah yang tergeletak. Tampak ada yang tadi mengambil makam keramat Syekh Utama Rosid sendiri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, pecinta wisata religi, cinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, dan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir di sini dan datang berziarah di sini dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Di sini kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, ibu, bapak, mbah, buyut, eyang, tangga, leluhur kita semuanya, termasuk para ulama, para kiai, para penyebar agama Islam, aulia Allah semuanya, wabil khusus aulia Allah yang ada di sini, Syekh Utama Rosid, para tabi'in, para tabi'ina, para sahabat, semoga semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan tempat yang paling teramat mulia, di antara yang paling mulia hanya untuk Habibullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi sahabatku, para pemirsa semuanya dimanapun berada, hadir di sini kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makam. Kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya dan meminta, memohon, berdoa, hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Dialah zat yang maha pencipta, dialah zat yang maha kuasa, dialah zat ar-Rahman ar-Rahim, dialah yang mampu mengabulkan segala permintaan, karena dialah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul utusan Allah.
Padanya lah kita selalu memohon pertolongan. Pemirsa semuanya dimanapun berada, mungkin barangkali ada yang salah paham soal berziarah kubur. Saya tegaskan sekali lagi, kita berziarah kubur, kita mendoakan beliau semuanya. Minimal dengan kita menziarahi kubur, kita melihat kuburan, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dan ini sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan dalam kitab berziarah kubur dalam agama Islam, malah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, "Berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Para pemirsa semuanya dimanapun berada, insya Allah dengan kita berziarah kubur, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sahabatku, dengan kita berziarah kubur, kita melihat makom, otomatis kita mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan jauh-jauh lebih khusyuk dalam beribadah, dalam proses mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, dengan kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan sangat takut jangan sampai melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melihat kuburan, kita ingat mati, kita ingat bakal akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Siapapun kita, apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, semiskin apapun kita, sesakti apapun kita, siapapun kita, kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum roh dan jasad kita dipisahkan, marilah kita bersama-sama dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Marilah kita berupaya menanamkan kebaikan dalam hidup ini, menjalankan segala perintah Allah, dan berusaha untuk lebih mendekatkan diri kita pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali yang akan kita dapatkan dan hikmah dari kita berziarah kubur, baik berziarah ke makam orang tua kita, ke makam ulama, makam-makam orang besar, makam-makam aulia-aulia Allah. Banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan. Minimal dengan kita berziarah kubur, kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita pada beliau semuanya. Bila mana kita berziarah kubur ke makam orang tua kita, kita tunjukkan penghargaan kita, penghormatan kita, bakti kita sebagai seorang anak pada orang tua, karena beliaulah yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau, orang-orang tua kita, dan kita mendatangi kuburannya, kita mendatangi makamnya, dan kita doakan di makam ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau, orang tua kita semuanya,
ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berziarah kubur ke makam para aulia Allah, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya, rasa penghargaan kita kepada beliau semuanya, karena beliaulah yang telah menorehkan sejarah di bumi Nusantara ini, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini, hingga Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan orang tua kita bisa mengenal Islam, dan kita terlahir dari rahim orang tua yang telah memeluk agama Islam. Ini adalah bukti penghargaan kita kepada beliau semuanya. Dengan kita mendatangi makam beliau, kita mendoakan beliau, semoga beliau semuanya para aulia Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, kita datang, kita mendoakan, kita tidak pernah meminta kepada makom. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini adalah bukti penghormatan kita kepada beliau semuanya. Banyak sekali fadilah yang akan kita dapatkan dalam kita berziarah kubur. Yang pertama, dengan berziarah kubur kita mengingat akan kematian. Yang kedua, kita tunjukkan rasa penghormatan kita kepada beliau semuanya. Yang ketiga, dengan kita berziarah kubur ke makam aulia Allah, kita bisa mengenal, mengetahui sejarah beliau, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar seperti saat ini, dan namanya tetap harum walaupun telah terkubur jasadnya di sini ratusan tahun. Beliau masih dihormati orang banyak. Begitu indahnya, begitu hebatnya beliau. Tapi bagaimanapun hebatnya beliau, beliau tetap mati kembali pada Sang Khalik. Kita bisa mengambil pembelajaran dari bagaimana beliau memutuskan suatu perkara untuk langkah kita ke depan, biar kita bisa hidup mulia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan ridho Allah yang akan kita dapatkan nantinya. Sahabatku, para pecinta wisata religi, semoga perjalanan ritual wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap jentata.